warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 25 November 2022, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi setiap malam kita perwira staf Satgas Pamtas RI/TTL berkumpul ya, 4 pilar. Di sini ada Pak Tok, ada Pak Dokter, ada Pak Bintal bersama Pakum kita. Tiap malam kita berkumpul, bermusyawarah, berembuk untuk sharing ya, untuk membicarakan, sharing, musyawarah tentang visi dan misi Satgas kita kali ini, tentang kemajuan yang telah dicapai. Untuk bidang kami, Patok ya, setelah berjalan 2 bulan ini, terutama dititik beratkan pada pilar batas negara, patok-patok yang berada di sektor timur ini. Kemarin kita melaksanakan patroli patok terpusat pada Cipam 1 ya. Cipam 1 itu patoknya berjumlah 192 patok. Itu kita sudah survei, cek langsung di lapangan. Terdapat 37 patok yang hilang. Hilang itu disebabkan rata-rata tergerus banjir ya. Jadi ada yang patok PSP dan PVE nya itu hilang disebabkan tergerus banjir besar yang terjadi pada awal-awal tahun 2021. Seperti itu, kita sudah cek di lapangan, sudah ambil koordinatnya, dokumentasinya, kemudian kita laporkan ke komando atas untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Seperti itu. Untuk Kipam 2 dan Kipam 3 kita rencanakan beberapa minggu ke depan kita akan laksanakan, kita akan tinjau langsung seperti yang telah dilaksanakan di Kipam 1, seperti itu. Kemudian dari Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter? Apanya nih? Ada Pak Dokter kita ini. Bagaimana Pak Dokter tentang kesehatan yang berada di Maku Satgas, tentang personel, atau mungkin ini sekarang kan musim hujan Pak Dokter. Langkah-langkah apa kira-kira Pak Dokter yang harus kita lakukan sebagai personel Satgas ini untuk menjaga dan memelihara kesehatan kita, untuk menghindari terjadinya gejala penyakit yang ada dalam tubuh kita? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Pak Dokter? Monggo Pak Dokter, dikasih wejangan-wejangan untuk kita. Nanti kita akan sampaikan kepada anggota-anggota kita, baik yang di Mako maupun di posko, supaya mengantisipasi, supaya kondisi tubuh kita terjaga dan terdidik. Silakan Pak Dokter. Kalau apa ya, kalau kiat-kiatnya itu ya sama ya, orang-orang pada umumnya jaga kesehatan tapi stamina itu ya intinya makan yang teratur. Makan yang teratur ya, makan yang teratur. Terus yang kemudian ya olahraga yang cukup. Olahraga yang meskipun cukup. saya jarang olahraga. Betul. Olahraga yang cukup. Penting itu Dok ya. Penting. Iya. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Kurangi begadang. Betul. Ya, minum sesuai dengan kebutuhan. Minum sesuai dengan kebutuhan. Aja paling intinya, tapi ya apalagi kalau musim hujan gini yang paling penting itu lagi musim DBD sebenarnya. Oh, sekarang lagi musim DBD Ya, di Dok. sini banyak di Atambua lagi banyak, di rumah sakit itu lagi banyak kasus DBD. Untuk personil kita Dok, apakah sudah ada yang terjangkit DBD? Sementara tidak ada, tapi di laporan rumah sakit itu sudah ada yang terkena DBD. Karena masyarakat. musim hujan kan ya masyarakat. Apalagi sekarang musim hujan ya. Musim hujan kan memang tempat sarangnya nyamuk itu ya udah laksanakan 3M itu. 3M, apa aja itu Dok? Menguras, mengubur. Satu lagi apa Pak Dok itu ya?
Menimbun. menimbun bangunan. pokoknya menimbun itulah, menguras genangan air yang ada di Betul. tempat-tempat sampah, misalnya genangan air dikuras. Iya. Di bak mandi itu rajin dikuras. Intinya menjaga kebersihan. Menghindari adanya apa namanya timbulnya nyamuk. memanfaatkan kembali limbah. Iya. Intinya kita tetap menjaga kebersihan dan menjaga kebugaran fisik kita dan makan teratur seperti itu dok ya. Paling penting namanya itu ya, sama ya nasihat kesehatan di mana-mana selalu itu. Iya betul. Nanti kita akan sampaikan di jajaran pos juga supaya bagaimana anak-anak senior rekan-rekan kita yang di pos tetap menjaga kondisi dan kebugaran tubuh kita. Karena kita masih lama kurang lebih 7 bulan lagi bertugas di Masuk Kabupaten bulan Deli. ketiga ya. Sekarang Pak Bintal, bagaimana Pak Bintal sebagai perwira Bintal di sini, apa kiat-kiat Pak Bintal untuk tetap menjaga moral kita? Karena masih lama nih Pak Bintal, masih 7 bulan lagi. Saya rasa sudah hampir mendekati fase-fase jenuh kita di sini. Apa kiat-kiat Pak Bintal supaya kita semangat masih tetap terjaga, kemudian apa ya? Menumbuhkan rasa kebanggaan menjadi personil Satgas, itu kiat-kiatnya bagaimana Pak Bintal supaya tetap terjaga kita ini? Monggo Pak Bintal, silakan. Kalau dari Pak Bintal, Iya. untuk sementara masih 3 bulan pertama ini secara moral masih stabil sekali. Masih stabil Pak Bintal ya. Sangat Termasuk rekan-rekan kita yang di pos juga itu masih stabil ya. masih stabil saat ini, masih stabil. Alhamdulillah. Biasanya di fase kedua atau triwulan kedua itu biasanya sudah mulai ada momen. Oh, berarti masuk Antisipasi kita, TB kedua itu kita harus lebih banyak memberikan penyuluhan lagi itu di triwulan kedua itu harus lebih banyak. betul. Pendekatan dengan anggota pos-pos. Jadi di TB 1 ini moral Masih bagus. masih bagus, masih Masih terjaga ya. relatif bagus. Karena masih hangat-hangatnya lah. Masih hangat-hangatnya. Biasanya fase yang kedua biasanya triwulan kedua itu biasanya sudah agak mulai kendor dikit ya. Nah, itu baru akan Itu harus diadakan lebih banyak istilahnya turun ke pos. itu Harus banyak dengan penyuluhan ya. Ya. Terus yang paling utama yaitu harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur sebagai ucapan terima kasih sama kita sama Tuhan. ucapan Tuhan masih memberikan Tuhan. kekuatan, kesehatan, Diberikan kekuatan. pertama juga mungkin memberikan kita berkah. Ya betul. Itu harus disyukuri. Orang tidak akan merasa bahagia kalau tanpa bersyukur. Tanpa bersyukur orang tidak akan merasa bahagia. Tidak akan Ya merasa bahagia. betul itu. Orang yang penting, pada Pak Bintal, ya. bersyukurlah itu orang yang terbahagia di dunia. Orang yang bersyukur adalah orang yang terbahagia di dunia. Betul sekali. Terus juga harus seperti kata Pak Dokter, kita harus rajin berolahraga supaya menghilang kejenuhan itu ya, caranya olahraga. Ya, Salah satu yang kalau juga yang senang dengan musik, oke. Kalau yang senang yang hobi pesta juga boleh pesta, nggak apa-apa. Itu mau bikin Andalan memang. moral kita. itu salah satu untuk Itu salah mengurangi satu rasa kiat. kejenuhan. Ya itu Ya. salah satu kiat-kiat itu mengusir kejenuhan itu. Jadi Apalagi intinya yang kita mungkin terutama yang kita trio ini dari Denpasar itu kan jauh dari keluarga. iya, Itu harus banyak banyak ini cari hiburan. intinya 9 bulan di sini harus bisa pesta ya, minimal Iya. tidak injak kaki lah ya. Minimal pulang dari sini kita harus bisa dansa. Itu targetnya seperti itu. Minimal kalau pesta tidak lihat bawah lah ya, lihat depan lah ya. Yang penting tidak injak jempol kaki lagi. Betul sekali itu. Oke. Terima kasih atas sarannya Pak Bintal, masukannya nanti kita akan Itulah bahaya, salah satu bahaya. salah Iya, satu Yang biru. pelanggaran asusila Berem ini bahaya di berem. seperti itu. Kemudian judi, Judi online atau judi apa nih Pak? mau apa saja sama saja, mau judi online, mau judi offline, mau judi di tempat, sabun ayam, main kartu, apalagi BG ya kan. Nah yang seperti itu kalau kita tidak bersyukur pasti kita akan terjerat dalam lingkaran setan tersebut.
Sebagai contoh, kita selama tugas untuk yang remaja ini, ya kan, untuk yang remaja ini kan hanya diberikan yang terbatas. Artinya tidak semua haknya diberikan. Hak ini dalam arti bukan tidak diberikan dengan keadaan tertentu ya, tetapi tidak diberikan tujuannya untuk ditabung. Dan kalau tidak ditabung, apalagi orang ini lebih suka menghambur-hamburkan uang, dia tidak akan punya hasil. Berarti intinya agak terkontrol Pak Dum ya, Betul. biar mengontrol. Itu masalah keuangan. Kemudian yang kedua, dia harus bersyukur gitu loh dengan apa yang sudah dia punya. Contoh, dia diberikan hak berupa makan atau gaji, ya sudah syukuri itu keadaan. Betul, kalau memang itu merasa kurang, ya, gunakanlah dengan yang positif atau cari cara yang positif. Jangan judi, misal bikin usahakah, makan tempat makan kah atau apa, atau mungkin selama tugas ini ya kan menanam, bertani gitu. Hasilnya bisa dijual, itu yang positif. Kebanyakan orang judi dia merasa pengen dapat uang tapi instan, Secara instan. sehingga dia coba Lama-lama kok enak. lama-lama enak karena merasa pernah menang sekali dua kali, Enak. akhirnya Oke. terjerat, Ini enaknya akhirnya terjerat, kemudian berkelanjutan dan akhirnya kecanduan. Iya. Seperti itu. mau untung malah buntung. Yang niatnya tadi pengennya untung karena pernah menang sekali, dua kali, tiga kali, ya kan akhirnya jadi buntung. Karena yang namanya judi, peluang kemenangannya adalah 1/100. Kita menang 1 kali, kalahnya paling enggak ya 50 kali. Menang 2 kali, paling enggak kalahnya 100 kali. Kalau seperti itu terus, lama-lama buntung. Sekian dari kami ya, obrolan ringan yang setiap malam kita laksanakan di Markus Satgas. Silakan diambil manfaatnya, yang tidak baik silakan ditinggalkan. Semoga ada segi manfaatnya rekan-rekan sekalian. Kemudian tetap jaga kekompakan, jaga semangat antar rekan, hindari pelanggaran, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dalam pelaksanaan tugas Satgas ini sampai purna tugas nanti dapat berjalan dengan baik, Amin. dengan aman Minum. dan lancar. Berangkat 450 orang, selesai purna tugas kembali dengan jumlah yang sama, yaitu 450 orang. Amin. Amin. Tetap semangat, Samodok Samrok merah putih. Merah Putih.